di dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami memulai KBM Agama. Berkati Bu Yuni yang menyampaikan firman Tuhan agar bisa menjadi rema di kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga pada saat ini kami bisa memulai KBM Agama. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Apa kabarnya pada hari ini? Puji Tuhan, kita dalam keadaan baik semua. Terima kasih untuk doa yang telah disampaikan oleh Mikael Tandilabi yang telah mendoakan KBM kita pada hari ini. Dan saat ini kita akan membuka buku paket kita di bab kedua, yaitu judul besarnya adalah perjalanan misi. Ya, yang pertama adalah kemarin adalah turunnya Roh Kudus, dan yang kedua ini adalah perjalanan misi. Pertumbuhan orang percaya dari segi kuantitas dan segi kualitas tidak lepas dari perjalanan misi yang telah dilakukan oleh para rasul. Dan yang perlu kita pelajari dari perjalanan misi ini adalah yang pertama, titik awal misi Allah bagi dunia. Misi adalah tugas yang dipercayakan Allah kepada setiap orang percaya untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Misi Allah untuk memulihkan seluruh ciptaannya diwujudkan melalui kedatangan Yesus ke dunia. Misi Allah dimulai dari Yesus. Seluruh pelayanan Yesus tahap demi tahap. Nah, tahap pertama yaitu Yesus mencari dan memilih orang yang akan menjadi muridnya. Dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 19, Tuhan Yesus memilih Simon Petrus dan Andreas yang berprofesi sebagai penjala ikan. Mereka memberi respon positif, respon yang penuh totalitas. Simon dan Andreas segera meninggalkan jala dan mengikuti dia. Arti meninggalkan jala adalah melayani Tuhan. Meninggalkan pekerjaan lama dan melayani Tuhan sepenuh waktu. Ada kata yang menarik di dalam percakapan mereka ini, yaitu segera. Berarti tanpa penundaan. Ya, di sini Tuhan Yesus memilih orang yang mau, bukan orang yang mampu. Apakah kamu mau jadi murid Tuhan Yesus? Ayo, responilah, layanilah Tuhan sesuai dengan apa yang kamu miliki saat ini. Tahap yang kedua, yaitu proses pemuridan. Setelah Yesus memilih murid-muridnya, Yesus mengajar mereka. Murid tugasnya apa? Belajar. Sama dengan kita saat ini. Belajar dari guru dalam kebenaran. Yesus menolong para murid untuk bertumbuh melalui keteladanan ya di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Saat ini kamu juga belajar. Ya. Proses pemuridan, ada guru, ada murid. Guru bersedia melayani, mengajar, walau di antara murid ada yang tidak peka, ada yang tidak peduli, ada juga yang cuek-cuek saja. Sedikit yang mau mendengar. Ya, disinilah proses belajar dan mengajar, guru dan murid. Banyak yang mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu, tetapi sedikit yang dipilih menjadi murid. Tahap yang ketiga, Yesus memberikan tugas
dan tanggung jawab sebagai murid. Dalam Markus pasal 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, Yesus mempersiapkan murid agar dapat melanjutkan misi Allah. Tugas seorang murid yaitu mengestafetkan, menyampaikan berita keselamatan ke seluruh dunia. Tahap keempat adalah pengutusan. Saya minta tolong kepada Kenyo untuk membaca Alkitab dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Silakan. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya, tugas memberitakan karya Allah dialihkan ke tangan para murid, sehingga Injil juga bisa sampai pada kita pada saat ini. Ya, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia harus bersedia untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi teladan dalam hidup, mau di rumah maupun juga di masyarakat, di sekolah, ataupun di mana dia berada. Jikalau kamu adalah murid Tuhan Yesus saat ini, maka ambil bagian di dalam pelayanan ini. Ambil bagian di dalam tugas yang sudah Tuhan berikan. Bagian yang kedua saat ini adalah Injil untuk semua orang. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 18, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya. Jadi di sini kita bisa melihat bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia. Paulus dan Barnabas melakukan pekabaran Injil hingga ke Asia Kecil. Injil untuk semua orang. Jadi saat ini tugas kita semua adalah memberitakan Injil lewat hidup sebagai murid Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah misi Allah dan pertumbuhan gereja. Rasul Paulus menjangkau banyak tempat dan berbagai bangsa, mulai dari Antiokhia, Syria, Aluki, Siprus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 28. Dalam misi Paulus yang kedua, ia bersama Silas. Mereka berangkat dari Antiokhia menuju Syria dan Kilikia, lalu tiba di selatan Galatia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, perjalanan misi Paulus ini terus berlanjut sampai ia dipenjarakan di Roma. Dalam penjara ia melayani dengan cara menulis surat untuk jemaat di Kolose. Surat penggembalaan Paulus ini menjadi bagian penting dalam misi pekabaran Injil sampai saat ini. Nah, saat ini kondisi kita tidak berada di dalam penjara dan hampir semua memiliki HP. Kabarkanlah berita keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Ya, coba gunakan semua fasilitas yang Tuhan anugerahkan untuk mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus. Dalam pembelajaran di bab 2 ini, kita akan
menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pengertian mission. Yang kedua, mengapa Injil itu harus sampai pada bangsa lain? Yang ketiga, di manakah Paulus menulis surat pertamanya? Yang ketiga, siapakah yang bertemu dengan Paulus dalam penjara? Yang kelima, apa tugasmu sebagai seorang murid Tuhan Yesus? Jawab pertanyaanmu sesuai dengan buku paket dan video yang telah kamu dengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar agama kita pada hari ini, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Puji dan syukur Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu karena berkat penyertaan-Mu kami sudah selesai melakukan kegiatan belajar mengajar kami walaupun hanya dari jarak jauh. Bapa, kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Ibu Yuni yang sudah menyampaikan kebenaran tentang firman-Mu. Engkau tambahkan hikmat serta kebijaksanaan dalam pelayanannya. Berkati juga usaha, pekerjaan, keluarga, serta kesehatannya Bapa. Perbuatan dosa yang kami lakukan, baik yang tidak kami sengaja maupun yang kami sengaja, baik itu melalui perkataan, pemikiran maupun perbuatan, kiranya Engkau hapuskan Bapa, agar kami layak mendapatkan berkat yang dari-Mu saja. Ini doa dan permohonan kami Bapa, kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.